Mahasiswa di Yogyakarta dibakar teman sendiri hingga terluka serius. Sempat tidak muncul ke permukaan, kasus ini kemudian ramai diperbincangkan setelah diunggah ke media sosial. Lantas apa yang melatar belakangi aksi keji ini? Selengkapnya dalam ulasan khas Ragam Perkara, tersinggung teman dibakar hidup-hidup. Pekan ketiga April 2022, warganet dihebohkan dengan unggahan tentang seorang mahasiswa di Giwangan, Umbul Harjo, Yogyakarta yang dibakar hidup-hidup oleh 3 temannya. Saat itu kondisi korban disebutkan memprihatinkan usai mengalami luka bakar hingga 80%. Rupanya, peristiwa dari unggahan yang viral itu telah terjadi sebulan sebelumnya. Dimas Toti Putra, 21 tahun, tak pernah menyangka jika malam itu, Rabu 23 Maret 2022, bakal menjadi hari naas bagi dirinya. Hari itu 3 teman sepantaran Dimas yakni Japariga Itkan Palawera, Alfian Nur Hardianto, dan Muhammad Zikril Hakim mendatangi rumahnya. Japa dan Zikril berstatus mahasiswa, sedangkan Alfian berstatus drop out. Entah apa pemicunya, Dimas lalu terlibat cekcok dengan 3 temannya tersebut mengenai knalpot sepeda motor. Pelaku menuding jawaban korban menyoal keberadaan knalpot yang dipermasalahkan itulah yang kemudian menyulut emosi mereka. Pelaku pun lantas memukul wajah korban dan menginjaknya. Tak berhenti sampai di situ, pelaku yang melihat botol berisi bensin lantas menyiramkannya ke tubuh korban dan membakarnya. Sadar korban terbakar hebat, 3 pelaku tersebut kemudian cepat-cepat kabur meninggalkan kamar korban. Ayo duduk, dah orangnya duduk. Oke. Tapi nggak sampai Karena ada temennya salah satunya itu memadamkan apinya. Jadi dia bukakan pintu untuk Dimas lari ke kamar mandi dan dianya jadi nggak bakal gede gitu loh. Kamar mandinya ini. Oh, berarti langsung ke situ. Langsung ke sini pas ada airnya tuh biasanya ini diisi air ini penuh. Nah, dikebiurkan sama dia. Oke. Kalau enggak ya nggak tahu. Apa ya, teman akrab ini gitu ya, gengnya mungkin gitu ya, itu terbiasa untuk melakukan aksi kekerasan. Karena kita lihat dari berita artikel online yang ada bahwa pada waktu-waktu yang sebelumnya gitu ya, mereka juga pernah melakukan aksi kekerasan kepada sesama mereka sendiri gitu. Jadi saya rasa faktor pemicu mereka akhirnya bisa melakukan pembakaran ini terhadap salah satu temannya itu karena dipicu oleh rasa benci, rasa dendam gitu ya, akibat perselisihan yang selama ini terjadi di antara mereka. Tak lama setelah viral atau sebulan setelah peristiwa miris itu, polisi akhirnya berhasil menangkap Japa dan Alfian. Beberapa hari berselang, barulah Zikril menyerahkan diri dengan diantar oleh keluarganya dari Lampung. Diakui ada rentang waktu cukup lama antara penangkapan dengan tanggal kejadian karena pelaku melarikan diri usai melakukan penganiayaan berat terhadap Dimas. Pelaku J menginjak dada kiri korban, menahan karena korban berusaha melawan kembali. Tentunya keberadaan sebotol bensin gitu di dalam kamar korban
itu harus menjadi fokus penyelidikan lebih lanjut yang harus dilakukan oleh kepolisian gitu ya. Bagaimana nanti olah TKP-nya atau reka ulang adegannya, rekonstruksi ulangnya itu bisa menjelaskan sebenarnya keberadaan bensin itu apakah dibawa oleh pelaku atau memang sudah ada di dalam kamar korban, dan apa motivasinya kalau pelaku membawa gitu ya. Ternyata ini bisa dikategorikan sebagai perencanaan gitu ya Mbak ya, artinya memang para pelaku sudah berencana gitu untuk melakukan pembakaran kepada korban. Kalau memang ternyata terbukti nanti dari hasil penyelidikan kepolisian si pelaku yang membawa bensin. Saat ini kondisi korban dikabarkan terus membaik. Meski begitu, Dimas masih membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit. Ini tadi habis perawatan. Biasanya kalau habis perawatan gitu biasanya menggigil, demam kayak gitu tuh. Biasanya gitu. Kalau perawatan kan dibius tuh. Dicopotin itunya. Tadi saya baru tahu sekali dibongkar itu kelihatan. Jadi segini badan naik, leher sini itu yang belum kering. Terus tangan sini yang kemarin yang ditempel, tangan-tangan yang sini sama leher sini yang ditempel pakai kulitnya dia. Kini para pelaku dijerat pasal berlapis terkait penganiayaan berat. Hukuman maksimalnya 12 tahun atau 8 tahun penjara. Polisi pun masih mendalami apakah penganiayaan berat yang dilakukan para pelaku masuk kategori direncanakan ataukah spontan.